Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Nindya. Saya Hafiz. Dan hari ini kami berdua akan berbincang mengenai politik luar negeri. Terkait dengan apa itu politik luar negeri, bagaimana penerapannya, seperti apa politik luar negeri di Indonesia, dan untuk apa ada Polgri. Iya, bener banget. Okay, so without any further ado, let's get started. Nah, oke teman-teman, kita mulai dulu dari definisi secara general politik luar negeri. Nah, politik luar negeri adalah arah kebijakan suatu negara untuk mengatur hubungan dengan negara lain dengan tujuan untuk kepentingan nasional negara tersebut dalam lingkup dunia internasional. Nah, ada lagi nih Nin, menurut para ahli. Nah, salah satunya adalah menurut Goldstein. Politik luar negeri merupakan siasat yang dipakai oleh pemerintah untuk menjadi sebuah pedoman di kancah internasional. Berarti kalau gitu kita bisa menyimpulkan bahwa memang politik luar negeri ini bisa menjembatani setiap negara dalam mencapai kepentingan nasionalnya, dong. Ya, benar banget. Karena politik luar negeri dipengaruhi oleh pertimbangan domestik, kebijakan, perilaku negara lain, atau rencana untuk memajukan desain geopolitik tertentu. Nah teman-teman, sebenarnya penerapan dari politik luar negeri bagi setiap negara itu berbeda. Kalau kita bicara mengenai penerapan politik luar negeri di Indonesia itu menggunakan prinsip bebas dan aktif, di mana bebas sendiri berarti Indonesia ini bersikap netral atau tidak memihak kepada negara manapun. Kemudian aktif berarti Indonesia ini berpartisipasi aktif dalam upaya menjaga perdamaian dan ketertiban dunia dalam hubungan internasionalnya. Nah, kalau berbicara mengenai prinsip politik luar negeri Indonesia, sebenarnya di setiap periode kepemimpinan Indonesia itu memiliki sifat dan ciri khas yang berbeda-beda. Kita ambil saja contohnya di era Jokowi saat ini. Dia menerapkan prinsip politik luar negeri Indonesia yang dinamakan dengan 4+1 atau 4+1. Nah, benar kata Hafiz, sebenarnya memang 4+1 ini atau 4+1 ini menjadi prioritas dari politik luar negeri di Indonesia. Nah, isinya apa sih? Yang pertama berisi mengenai penguatan diplomasi ekonomi. Gimana cara menerapkannya? Hal ini diterapkan melalui kapitalisasi penguatan pasar, baik tradisional maupun non-tradisional, dan mendorong ekonomi 4.0 melalui digital industry. Kemudian yang kedua adalah perbaikan tata kelola menuju imigrasi yang aman, reguler, dan teratur. Nah, yang ketiga adalah diplomasi kedaulatan dan kebangsaan. Adapun prioritas keempat adalah meningkatkan kontribusi dan kepemimpinan Indonesia di kawasan dan dunia. Nah, sementara itu prioritas tambahan di dalam prioritas 4+1 ini adalah memperkuat infrastruktur dan mesin diplomasi Indonesia. Mungkin beberapa masih bertanya, apakah implementasi politik luar negeri Indonesia ini relevan? Sebenarnya, kita bisa berkaca pada kasus Indonesia dengan Uni Eropa, yang dimana Indonesia melarang kegiatan ekspor biji nikel ke Uni Eropa. Oh iya benar, karena memang sebenarnya sumber daya alam biji nikel di Indonesia itu sudah menipis. Dan lagi sebenarnya Indonesia itu lebih ingin berperan sebagai produsen dari biji nikel yang sudah jadi, bukan mengekspor barang mentahannya. Iya, yang dimana akhirnya Uni Eropa tidak suka nih sama tindakan Indonesia. Karena pembangunan di Eropa sangat bergantung pada baja, yang dimana biji nikel adalah salah satu bahan untuk produksi baja. Yang akhirnya Uni Eropa menggugat Indonesia. Di dalam persidangan, Indonesia menampilkan sikap yang tegas dan bersikukuh untuk tetap tidak melakukan ekspor. Oh, berarti kalau misalnya kita menyimpulkan dari prioritas politik luar negeri, yang mana 4+1 tadi, kita bisa melihat bahwa memang sikap Indonesia ini terbilang relevan. Anyway, Nin, baru-baru ini Belanda melakukan diplomasi secara bilateral terhadap Indonesia dengan Belanda meminta maaf pada Indonesia atas kejahatan kolonialisme yang pernah Belanda lakukan di masa lalu. Kira-kira kepentingan apa sih yang hendak dicapai oleh Belanda? Kalau bicara mengenai kepentingan apa yang mau dicapai Belanda ya, aku rasa kayak banyak banget probabilitasnya, banyak banget kemungkinannya. Iya. Tapi kita bisa melihat mungkin memang Indonesia sendiri pun mau membangun hubungan bilateral yang baik, karena kan ya seperti yang kamu bilang tadi bahwa memang histori antara Indonesia dan Belanda ini agak kelam kan. Sehingga mungkin memang Indonesia ini mau kembali untuk membangun diplomasi mereka dengan Belanda secara membangun sinergi yang baik, dengan membangun sinergi yang baik gitu loh. Atau yang kedua bisa juga kita lihat dari aspek diplomasi ekonominya, di mana memang
Indonesia terlihat melakukan beberapa diplomasi ekonomi terhadap Belanda sampai akhirnya kan Belanda menginvestasi Indonesia kan melalui sektor pariwisata, di mana memang Belanda itu mereka ngasih sumbangan turis paling banyak. Kemenko Perekonomian dari Indonesia sendiri juga menyatakan bahwa memang Indonesia ini harus memperkuat kerjasama bilateral terhadap Belanda di berbagai bidang seperti sektor kemaritiman, manajemen air, pertanian, dan juga bidang kesehatan. Itu sih memang bisa menjadi probabilitas yang pertama sih. Tapi kalau kita lihat dari sudut pandang yang lain, bisa saja Belanda kayak menjadi alat dari Uni Eropa untuk melunakkan sikap Indonesia terhadap Uni Eropa. Yang dimana diplomasi ini memang menjadi sebuah kekuatan bagi suatu negara untuk mencapai kepentingan negaranya. Iya, kita bisa sih melihat probabilitas dari sudut itu kalau misalnya kita berbicara sudut pandang lain, karena memang bisa saja Uni Eropa ini mengutus Belanda untuk menjadi alat diplomasi mereka melalui soft diplomatik. Hal ini pun sama sih halnya, kalau menurut aku ya, hal ini pun sama sebenarnya dengan sikap Xi Jinping dan Trump terkait dengan coronavirus kemarin, dimana kalau kita bicara mengenai soft diplomatik, sebenarnya Xi Jinping ini pun juga melakukan metode soft diplomatik, bukan kayak Trump. Kalau Trump ini kan sikapnya kesannya frontal, lebih keras daripada Xi Jinping. Kalau Xi Jinping ini kan sikapnya lebih kayak soft diplomatik. Ya kalau menurut aku sih bisa aja probabilitas itu juga ada, itu memang mungkin. Berarti jika kita menguraikan kasus dari Indonesia dan Uni Eropa ini dan dari berbagai macam probabilitas yang ada, kita bisa menyimpulkan bahwa Indonesia itu bersikap fleksibel. Namun di lain sisi Indonesia juga tetap tegas terhadap prinsip yang dipegangnya. Namun tidak bersikap konservatif terhadap ajakan kerjasama bilateral yang dilakukan oleh Belanda. Tadi kan kita sudah berdiskusi Hafiz mengenai politik luar negeri. Nah, tapi sebenarnya apa sih tujuan dari politik luar negeri ini? Untuk apa sih ada politik luar negeri? Nah, sebenarnya secara general memang politik luar negeri ini ada untuk membantu sebuah negara dalam mencapai kepentingan nasionalnya. Tapi sebenarnya kalau di Indonesia sendiri, tujuan umum dari politik luar negeri adalah untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang demokratis, bersatu, dan berdaulat. Kemudian yang kedua adalah mempertahankan integritas Indonesia, dan yang terakhir membuat masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Kami rasa cukup sekian pemaparan terkait politik luar negeri Indonesia. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.